Pemirsa, masa sosialisasi dan edukasi untuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta berakhir hari Minggu 12 April 2020. Terhitung hari Senin ini, para pelanggar termasuk di kawasan Sudirman Tamrin hingga Semanggi akan ditindak dan dikenakan sanksi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Nadia Hutagalung bersama juru kamera Ria Nuryaningsih. Ya, Nadia, bagaimana situasi pelaksanaan PSBB di kawasan Sudirman Tamrin saat ini? Ya, Anggita, kondisi saat ini di kawasan Tamrin Sudirman, kami memantau untuk aktivitas lalu lintas terlihat ramai memang meskipun kami melihat tidak terjadinya kemacetan. Namun jika kami melihat kondisi saat ini memang tidak jauh beda jika dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum diberlakukannya peraturan gubernur terkait dengan PSBB. Memang sepanjang 3 hari ini sejak diberlakukannya PSBB dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020, memang masih banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam peraturan gubernur tersebut. Namun memang berdasarkan rilis dari NTMC bahwasanya selama sekitar 3 hari belakangan ini masih dilakukan masa sosialisasi di mana masih diharapkan masyarakat agar dapat memahami lebih dalam terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020 tersebut. Dan juga dikatakan bahwasanya per hari ini, Senin 13 April 2020, pihak kepolisian yang ada di lapangan akan menindak tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan gubernur nomor 33 tahun 2020. Dan adapun untuk aturan terkait dengan transportasi di dalam peraturan gubernur terkait PSBB adalah terkait dengan pembatasan frekuensi dan juga kapasitas, di mana untuk kapasitas sendiri untuk transportasi umum dibatasi sebanyak maksimal 50% dari jumlah maksimal tempat duduk yang ada di dalam angkutan tersebut. Kemudian juga untuk jam operasionalnya ini dimulai sejak pukul 6 pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk angkutan pribadi sendiri, untuk jumlah angkutan sama seperti jumlah pada angkutan umum, yaitu sebanyak 50%. Kemudian juga untuk pengendara pribadi ini diharapkan untuk selalu menggunakan masker dan juga berpergian keluar apabila memang untuk kepentingan kebutuhan pokok ataupun juga bekerja di kantor ataupun instansi yang strategis. Selanjutnya aturan yang diatur juga terkait dengan ojek online, di mana terdapat sedikit perubahan jika sebelumnya di dalam Pergub nomor 33 tahun 2020 yang sesuai dengan juga peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 dikatakan bahwasanya untuk ojek online tidak diperbolehkan untuk mengangkut orang, namun diperbolehkan untuk mengangkut barang dan juga logistik. Namun per 9 April kemarin PLT Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan juga mengeluarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 yang memperbolehkan untuk ojek online mengangkut orang, tidak hanya dapat mengangkut barang dan juga logistik. Namun di dalam peraturan gubernur tersebut juga diberlakukan beberapa syarat untuk ojek online dapat mengangkut orang, yaitu yang pertama adalah melakukan disinfeksi di kendaraan dan juga atribut ojek online baik sebelum dan juga sesudah digunakan. Kemudian juga para driver ojek online ini selalu menggunakan masker dan sarung tangan dan juga tidak diperkenankan untuk berkendara apabila dalam kondisi suhu tubuh yang cukup tinggi ataupun juga mengalami sakit. Demikian, Anggita. Ya, Nadia, lalu apakah sudah ada pelanggar yang terkena sanksi? Lalu sanksi apa yang dikenakan? Apakah sanksi denda atau sanksi penjara? Ya, baik Anggita, jika dilihat dari pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, memang untuk sanksi yang dikenakan adalah denda sebesar maksimal 100 juta rupiah atau penjara yaitu selama 1 tahun. Namun begitu berdasarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan bahwasanya di lapangan bahwasanya untuk sanksi yang sesuai undang-undang tersebut merupakan upaya hukum terakhir. Sehingga di lapangan pihak kepolisian akan memberikan tindakan secara humanis namun dapat mencegah adanya pelanggaran terkait Pergub nomor 33 tahun 2020 tersebut.
Sehingga tadi kami juga melihat seperti pihak kepolisian yang ada di lapangan menghentikan salah satu kendaraan roda 2 yang mengangkut penumpang sebanyak 2 orang, namun ditahan dan juga diperiksa untuk surat-suratnya dan juga diberikan peringatan secara tegas begitu, Anggita. Baik Nadia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Ria Nuryaningsih melaporkan langsung dari kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat.